lahan, cetak sawah. Sekarang stok aman, sekarang tinggal satu langkah lagi, itu pasar kita akan perbaiki. Kalau ini semua sehat, ekosistemnya bagus, insya Allah ke depan ketahanan pangan Indonesia semakin kuat. Petani milenial ini akan dilengkapi dengan peralatan-peralatan teknologi. Nah, di sini saya tertarik nih. Wah, saya ini kan lulusan teknik informatika ini. Wah, berarti ini saya bisa tersalur di sini. Nah, kalau dulu pada saat 2022-23 itu 3.700 per kintal. Itunya berarti sekarang 6.500. Ini sangat luar biasa. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Itu prioritas dasar karena situasi global. Setiap keluarga, setiap masyarakat bisa ikut serta dalam kebangkitan bangsa Indonesia. Pangan ini menjadi prioritas Bapak Presiden, gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Ini 10 bulan terakhir sudah dibuktikan apa yang disampaikan Bapak Presiden arahannya kepada kami. Regulasi ada 17 regulasi yang direvisi, diperbaiki. Kemudian sarana produksi diperbaiki, semua diperbaiki, pengadaan diperbaiki. Kita menjaga kesejahteraan petani, alhamdulillah sudah baik. Dulu harga pupuk ini sudah selesai. Kan HPP dulu gabah yang dikeluhkan, pupuk dikeluhkan selesai. Irigasi ini sudah berproses, insya Allah selesai dalam mungkin tahun depan rampung. Kemudian alat mesin pertanian tepat sasaran. Kalau ada macam-macam ditindak tegas. Sekarang stoknya banyak. Terakhir ini, tinggal terakhir satu langkah di pasar. Pasar kita intervensi. Operasi pasar ini terbesar mungkin sepanjang sejarah, 1,3 juta ton. Ini besar banget. Ini tinggal 4 bulan. Kalau 1, itu harusnya 300.000 keluar per bulan. Ini baru 50.000 sudah harga turun. Berarti stok di lapangan banyak. Sampai bulan ini tidak diimpor. Benar nggak? Tahun lalu impor 4 juta ton. 2 tahun lalu impor. Ya kan? 2 tahun kurang lebih 7 juta ton. 80 triliun, 80 triliun lah impor kita. Sekarang tidak ada. 2 tahun berturut tidak ada. Kita harus bangga. 2, stok dulu 1 juta. Dan itu impor. 1 juta lebih impor pula. Sekarang stok kita 4 juta ton. Jadi kita ke depan ingin memperbaiki ekosistem pangan yang sehat. Mulai dari hulu sampai hilir. Cukup dinamis ya kondisi pangan Indonesia. Contoh, minyak goreng, kan ada yang mengatakan nih, kalau produksi tinggi harusnya harga turun. Aku tanya, minyak goreng, Indonesia adalah produsen nomor 1 dunia. Mensuplai ke dunia, tapi pernah langka. Dan hari ini pun harga naik. Jadi ada distorsi kan, ada anomali kan. Nah ini yang kita mau beresin dengan membangun ekosistem pangan yang sehat. Mulai dari hulu
pupuk sudah selesai, sarana produksi, kemudian irigasi, kemudian popla, optimalisasi lahan, cetak sawah. Sekarang stok aman, sekarang tinggal satu langkah lagi, itu pasar kita akan perbaiki. Kalau ini semua sehat, ekosistemnya bagus, insya Allah ke depan ketahanan pangan Indonesia semakin kuat. Yang pertama adalah swasembada. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan tidak ada gangguan 4 bulan ke depan tercapai. Dari target 4 tahun, 1 tahun. Yang kedua adalah NTP kesejahteraan petani naik. Itu kata BPS 122. Target Menteri Keuangan pemerintah ke saya itu 110. Tapi kita capai 122%. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan ekonomi tertinggi. Kalau desa kuat, kabupaten kuat, provinsi kuat, Indonesia kuat. Jadi kita harus perkuat pangan di desa. Kalau desanya selesai, seluruh desa selesai, berarti kecamatan selesai kan? Kalau kecamatan selesai, kabupaten Indonesia. Provinsi Indonesia. Jadi kita mulai dari sana. Kalau kita bicara swasembada itu artinya kan kita harus cukup, merata, kemudian bergizi, aman dan bergizi, serta terjangkau oleh seluruh masyarakat. Nah, bagaimana ini bisa tercukupi? Sebenarnya cara yang paling tepat kan hanya bagaimana kita meningkatkan produksi. Nah, meningkatkan produksi itu caranya juga satu, bagaimana kita meningkatkan produktivitas per hektar. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara beras ya, bagaimana kita meningkatkan luas panennya. Satu lagi meningkatkan luas panen yaitu meningkatkan indeks pertanaman. Yang tadinya tanam 1 kali, bagaimana bisa tanam 2 kali. Yang 2 kali mungkin bisa menjadi 3 kali untuk daerah-daerah tertentu. Tentunya ini diperlukan infrastruktur, yaitu bendungan, kemudian embung, pompanisasi dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah on track. Dari dulu dari olah lahan aja sudah capek, manual olah lahan. Untuk tanamnya juga manual, sampai panen pun manual kalau di tempat kami ini. Tanah laut ini memiliki luas wilayah 363.000 hektar. Dari 363.000 hektar, wilayah tanah laut ini terdiri dari 264.100 itu adalah wilayah perkebunan dan pertanian. Artinya 72% dari wilayah tanah laut itu adalah wilayah perkebunan dan pertanian. Kami di pemerintah sini
mendapat bagian pertama di tahun 2025 ini lebih kurang 4.100 hektar untuk cetak sawah rakyat. Terrealisasi saat ini baru 3.800 hektar untuk CSR yang sedang pelaksanaan proses cetak sawah tersebut dan ada proses penanaman. Nah, tiap-tiap brigade pangan ini terdiri beberapa orang, ada yang 15, 20, bahkan 25. Nah, brigade pangan inilah yang langsung membantu, baik itulah masyarakat maupun kelompok-kelompok tani juga tergabung di dalam itu, untuk mereka berpartisipasi dapat menghasilkan. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarak, biasa dipanggil kawan-kawan Barak. Saya anggota Brigade Pangan Desa Ujung. Ya, kalau di Tanah Laut ini mungkin lebih luas ya, cuma saya spesifik lebih kecil di desa ya, Desa Ujung, desa tempat saya. Itu banyak lahan yang belum diolah atau lahan tidur istilahnya. Terus saya bertanya sama orang-orang tua, Pak, lahannya kenapa nggak dipakai? Katanya di situ sering banjir, terus airnya asam gitu. Lahan ini yang digunakan sekitar 359. Jadi yang sudah dikerjakan tuh hampir 20 hektar lebih untuk di Desa Ujung. Dan juga ini pertama kalinya tanam padi pakai drone. Dari dulu dari olah lahan aja sudah capek, manual olah lahan. Untuk tanamnya juga manual, sampai panen pun manual. Kalau di tempat kami ini kita pakai biasanya kalau nggak pakai arit, pakai apa itu, ranggaman itu. Kalau sekarang udah ada combine, udah tanamnya udah ada transplanter, untuk olah lahannya sudah ada rotavator, udah ada traktor. Sangat terbantu sekarang. Petani milenial ini akan dilengkapi dengan peralatan-peralatan teknologi. Nah, di sini saya tertarik nih. Wah, saya ini kan lulusan teknik informatika ini. Wah, berarti ini saya bisa tersalur di sini pendidikan saya. Nah, jadi saya ikut, saya coba, boleh nggak masuk? Coba aja dulu. Nah, saya sangat tertarik dengan kecanggihan ini karena kan saya sebagai kaum milenial sering buka handphone, lihat di internet, di luar sana kok canggih. Dengan peralatan modern seperti drone dan lain-lainnya, nah, tentu saya sangat senang dan saya tentunya ingin bergabung lah, ikut serta dalam mensukseskan, apalagi ini kan tentang sewa sembada ya itu. Nah, saya juga ingin ikut serta dalam itu. Brigade Pangan khususnya kita motivasi para milenial ini bahwa pertanian saat ini bukan pekerjaan yang dianggap kurang inilah, karena saat ini dengan teknologi baik itu alat mesin untuk pengolahan tanah,
kemudian mesin panen, kemudian juga nanti kalau tanam kita bisa menggunakan drone seperti kita lakukan di Desa Ujung kemarin. Ini mudah-mudahan para milenial semua tertarik bahwa pertanian saat ini keren. Kalau manfaat buat diri sendiri tentunya ilmu saya bertambah, yang mana saya dulu nggak tahu soal drone, sekarang saya tahu soal drone. Yang mana dulunya saya taunya menanam benih manual gitu kan, dilempar-lempar. Sekarang nggak perlu jalan-jalan lagi, tinggal duduk manis saja. Nah ini mungkin adalah kemajuan teknologi yang luar biasa yang masuk ke desa kami. Ini CSR harus sukses. Dan tanah laut ini dengan menambah nanti CSR ini menambah luas baku sawah. Ini bukan sekedar nanti juga meningkatkan produksi untuk swasembada pangan, juga nanti meningkatkan pendapatan petani dan akan menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya perekonomian di pedesaan. Sebelum adanya regulasi yang baru tentang pertanian, kami sebagai petani hampir putus asa. Karena ujung tombak dari usaha apapun adalah pasar. Nama saya Rojai dari Desa Tegal Karang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 80% dari Desa Tegal Karang berprofesi sebagai petani, khususnya petani padi. Sebelum adanya regulasi yang baru tentang pertanian, kami sebagai petani hampir putus asa. Karena ujung tombak dari usaha apapun adalah pasar. Sedangkan yang kita rasakan di lapangan, biaya produksi tetap, tetapi harga pasar yang tidak menentu, bahkan di bawah standar HPP, harga pokok produksi. Pak Prabowo, Bapak Presiden menetapkan HPP 6.500, kemudian Bulog juga mengadakan sergap. Ini adalah bukti real bahwa betul-betul mau mengetaskan para petani. Dengan adanya Bulog, kita tidak pusing-pusing memikirkan mau jemur di mana, mau jual berapa. Nah, dengan adanya Bulog, kemudian langsung turun ke lapangan, alhamdulillah petani merasa terbantu. Kalau sebelum harga 6.500, kan waktu itu juga penyerapan kita masih dalam bentuk GKG dan beras. Artinya yang berinteraksi dengan si petani adalah mitra kita, bukan kita langsung. Tahun ini kan baru, tahun ini kita langsung membeli gabah panen petani. Jadi apapun adanya kita bisa beli. Karena kenaikan dari harga. Dampaknya kami merawat lahan pertanian pun nambah semangat. Dan dampaknya produktivitas dari hasil padinya juga meningkat. Karena keseriusan kami untuk menggarap lahan dengan kepastian harga.
Dulu standar itu 5-6 ton per hektar. Sekarang teman-teman ada yang nyampe 8 sampai 8,5 ton per hektar. Nah, kalau dulu pada saat 2022-23 itu 3.700 per kintal. Itunya berarti sekarang 6.500. Ini sangat luar biasa. Sehingga apa? Sehingga kenaikan tersebut bisa mampu mendongkrak ekonomi kami. Nah, kami juga tidak pusing menjualnya kemana. Kadang-kadang mencari tengkulaknya pada jaim-jaim tuh. Masalahnya masalah harga, tetapi kalau Bulog sudah 65, datang langsung angkut. Tim jemput gabah inilah yang akan membeli gabah petani secara langsung. Tentunya setelah mendapat informasi dari Babinsa dan penyuluh. Baru kemudian selanjutnya turun tim jemput gabah kita untuk membeli gabah petani. Petani pegiat secara langsung, kalau kita bicara RDKK ya, itu jumlahnya 169 petani yang masuk RDKK, artinya petani yang langsung menggarap, tetapi banyak penduduk yang ikut berkecimpung di pertanian juga, yang jadi buruh tanam, buruh babat, terusan yang terlibat di gerabak. Jadi pendapatan saya dulu yang 1 hektar itu standarnya 6 ton. Nah sekarang alhamdulillah taruhlah misalnya dapatnya masih 6 ton kali 6.500 menjadi 39 juta. Artinya naik 100%. Dari hasil penjualan padi saya beli ternak, sapi dan domba, dan harapannya dan sudah saya laksanakan mengolah limbah ternaknya untuk mensubsidi atau untuk menambahkan pupuk ke lahan pertanian garapan saya. Saya sebagai petani sangat berterima kasih ke pemerintah mendukung sepenuhnya sehingga kesejahteraan kami lebih meningkat dari yang sebelumnya. Semoga apa yang telah dilaksanakan bisa ditingkatkan, dan harapan kami ke pemerintah, kami juga sebagai petani ingin ditingkatkan kemampuan untuk menjadi petani yang profesional, petani yang maju, mandiri, dan modern.